Halo semuanya, hari ini aku bakal ngasih tahu gimana caranya kelompokku ngolah data pertemuan ketujuh tentang pemasangan pipa dari TPSA. Disclaimer dulu, semua yang aku kerjain di sini merupakan referensi dari Excelnya Bang Franz, dari cara pengolahannya, dan kalaupun ada yang salah di aku udah coba cross-check ke Bang Franz, cuman nggak dijawab. Mau itu di grup ataupun di PC langsung, nggak dijawab. Nah, jadi kalau misalnya kalian nemuin ada kesalahan, kalian bisa tanya ke aku atau ngasih tahu aku. Itu bakal sangat membantu. Oke, kita mulai dari yang paling kiri. Ada kalian masukin aja tabel dari elevasi masing-masing node dari pipa distribusi dan pipa transmisi. Ini dari minggu ke-6. Dan yang pipa distribusi dari minggu ke-5. Terus selanjutnya ke tabel pipa transmisi. Kalian tulis aja kayak gini, ada nomornya sama nodenya dari sumber ke satu. Kalian masukin aja ke bawah, terus kalian copy ini ke sininya, terus tambahin satu lagi di sini gitu, sampai ke bawah. Terus buat panjangnya, ini dari minggu ke-6 juga. R yang ini, panjang segmen pipa dalam meter. Terus selanjutnya ada diameter. Ini dari minggu ke-6 juga. Aku bagi 1000 karena di sininya ini dalam milimeter. Yang di U ini. Terus D per DI-nya kita ambil semua 0,8. Ngikutin standar Jepang, kalau nggak salah. Terus kemiringan pipanya dari minggu ke-6 juga. X. Ini kemiringan pipa, slope-nya. Slope ini didapat dari panjang per head loss per panjang. Gitu. Selanjutnya elevasi tanahnya kalian tinggal sama denganin dari tabel yang udah kalian buat di kirinya. Terus selanjutnya buat W-nya, width-nya sama height-nya ini aku pakai if n aja karena aku tinggal masukin satu terus ke bawahin. Ini tuh berdasarkan diameter yang udah dimasukin gitu. Jadi aku nggak usah bolak-balik cek ke gambar SNI-nya, apa ketentuan SNI-nya. Kalian bisa copy paste juga. Cuman di sini aku ngambil kan ini 700 mm itu nggak ada di SNI. Jadi aku kayak semacam interpolasi lah sehingga didapatkan 1,4 meter. Yang paling tinggi kan 1,2. Kalian bisa anggap yang lebih dari 600 itu tetap 1,2. Itu nggak masalah. Sama berlaku buat yang lebih kecil dari 0,8. Yang lebih kecil dari 0,8 kalian bisa tetap masukin 0,7. Kalau aku yang lebih kecil dari 0,8 itu aku masukin 0,6 width-nya sama apa kedalaman dan juga height-nya gitu. Nah, masuk ke elevasi dasar saluran. Elevasi dasar saluran kalian dapetin dari elevasi tanah dikurangin diameternya. Sama dikurangin lagi kedalamannya dari SNI. Kedalaman asumsinya. Terus buat yang bawah-bawahnya, sebenarnya kalian tinggal sama dengan ke DS-nya aja. Cuman ini di kanan sini kita bikin kolom yang namanya pengurang. Artinya apa? Artinya kalau misalnya ini minus, berarti DS-nya ini atau US-nya bahkan itu di atas dari elevasi tanahnya. Bagaimana contohnya? Contohnya begini. Ngikutin tabel yang ini. Ini contoh Excel dari kelompok lain tahun kemarin, bukan yang kelompok Bang Franz. Nah, ini misalnya kalau misalnya nggak dikoreksi dengan pengurang, contohnya di jalur 1 ini, elevasi dasarnya berapa? Oh, ini 407,09. Tapi di elevasi tanahnya 406,96. Nggak mungkin dong. Nggak logis. Artinya dia keluar dari tanah. Nah, itu harusnya diperbaiki. Nah, caranya itu dengan aku ini dengan referensi dari Bang Franz itu dengan ditambahin dengan pengurangnya. Gitu, atau dikurangin dengan absolut nilai pengurang gitu loh.
Nah, ini itu ada ketentuannya. Kapan kalian tambahin dengan pengurang atau dikurangin dengan absolut dari pengurang, sama kapan kalian nggak pakai pengurangnya itu. Misal ini nih, cuman kayak gini doang, dikurangin doang, tapi tanpa pengurang. Jadi gini, berdasarkan pola yang di Bank France, ini kan aku nggak mungkin nanya ya ke Bank France, nggak mungkin dijawab. Jadi aku ngikutin pola bagaimana pengerjaan dari Bank France. Jadi polanya itu, kalau misalnya pengurangnya itu udah minus di sini, artinya di elevasi dasarnya itu, yang US-nya itu, kalian tambahin pengurangnya. Setelah kalian kurangin sama apa ini Q-nya itu kedalaman asumsi sama diameter. Nah, kalau kalian tanpa kurangin pengurang, itu ketika bawahnya itu masih minus, padahal idenya udah nggak minus gitu. Kalau misalnya bawahnya minus, berarti kalian coba ininya itu dikurangin sama diameter sama kedalaman galian asumsinya gitu. Dengan harapan berikutnya itu bakal nggak minus lagi gitu. Terus berlanjut lagi, kalau misalnya ini tuh udah nggak minus gara-gara ini udah aku kurangin sama kedalaman galian asumsi sama diameternya, tapi selanjut lagi masih minus lagi, artinya di sini kalian elevasi dasar salurannya dikurangin lagi. Nah, ini karena aku udah dikurangin kayak gitu tetap minus, akhirnya elevasi dasar salurannya elevasi dasar sebelumnya yang downstream dikurangin ini ditambah sama pengurangnya lagi gitu. Nah, masih minus lagi. Ya aku ulangin lagi kayak gitu sampai akhirnya di sini udah nggak minus lagi. Di sini terakhir aku tambahin pengurangnya, aku kurangin pengurangnya. Ini kan karena ini minus ya, jadi aku tambah aja gitu. Nah, tapi selanjutnya minus lagi. Jadi yang di satu ini yang udah nggak minus itu aku kurangin doang sama diameter sama kedalaman asumsinya gitu. Gitu caranya. Sampai bawah-bawah gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kedalaman galian aktualnya itu nggak ada yang minus. Cara tahu kalian salah itu dengan kedalaman galiannya itu minus gitu. Nah, ini itu juga pengurangnya ini itu ngaruh dari slope-nya. Karena kita itu konsepnya ngitung gimana dari DS itu buat ke ngitung US-nya gitu. Jadi kita bukan ngitung ngitung DS dari US-nya, tapi US dari DS-nya, kita balik gitu loh perhitungannya. Kalau ngerti nggak apa? Aku juga ini kurang yakin sama konsep ini, tapi aku ngikutin aja gitu. Nah, slope yang ini sebenarnya kalian bisa kalau misalnya slope kalian bikin jelek, itu kalian bisa asumsiin. Kelompoknya Richard itu asumsiin ini 0,015. Ini aku dari perhitungan emang di minggu 6 itu udah 0,005. Gitu, pokoknya seragamin aja nggak masalah. Kalau misalnya masih beda-beda ya udah seragamin aja nggak apa. Gitu. Begitu. Nah, gitu. Terus elevasi dasar saluran ini rumusnya dari elevasi tanah dikurangin diameter sama kedalaman galian asumsinya gitu. Oh salah, ini udah kan ya tadi. Berarti elevasi muka airnya. Elevasi muka airnya dari elevasi dasar saluran ditambah ini rasio sama diameternya, dikali diameternya. Gitu aja, tarik ini tinggal ditarik ke bawah aja. Terus yang DS-nya juga sama, tinggal ditarik ke bawah aja. Ini tuh dari DS-nya juga, elevasi dasar saluran downstream. Kedalaman galian juga tinggal tarik aja. Sisa tekan, ini perhitungan kalian dari minggu 6. Nah, ini tuh sisa tekannya. Buat yang upstream ya, kalian asumsiin ini tuh 15. Awalnya 15. Karena kita emang minimal kan 15. Berarti ini 15 aja gak apa. Terus ini sisa tekannya mulai dari, ini kan sumber kan kita gak ada kan ya sebelumnya kan. Makanya kita asumsiin aja 15. Dari sumber udah ada 15. Terus buat yang node 1 kan di perhitungan di minggu sebelumnya AL8. Ini kan baru ada kan. Kita gak ngitung sumbernya kan, sisa tekannya. Makanya itu ini 16.
gitu. Kita maksudnya masukin di downstreamnya. Terus ini tinggal sama dengan sebelumnya aja, yang downstreamnya tinggal tarik ke bawah. Sama buat yang IPAM, kalian mulai aja dari 15. Terus ini ngikutin dari minggu hitungan minggu sebelumnya, minggu 6. Ini juga sama di reservoir, kalian masukin aja 15 dulu. Terus baru yang downstreamnya kalian masukin yang minggu ke-6 sampai seterusnya gitu. Nah selanjutnya HGL-nya HGL-nya tinggal ngikutin rumus aja, elevasi dasar saluran ditambah sisa tekan. EGL-nya dari ini rumusnya begini. Kalian masukin V-nya dulu sama V kuadratnya dulu, baru bisa ngitung EGL-nya. Sama jangan lupa masukin 2 kali gravitasinya. Tinggal tarik ke bawah. Ini juga tinggal tarik ke bawah. Kalau ini dari perhitungan minggu ke-6 juga gitu. Nah yang penting dari EGL sama HGL ini, EGL selalu lebih tinggi dari HGL. Kalau misalnya ada yang salah, ya itu aku nggak tahu juga nih gimana cara ngebenerinnya. Tapi pasti nggak pasti sih, maksudnya menurutku harusnya pada bener kok, gitu. Selanjutnya ke yang pipa distribusi. Dari panjangnya dari minggu keempat H9. Ini H9, terus lanjut diameternya juga dari minggu keempat. Rasionya juga masih 0,8, kemiringannya juga ini tuh dari ini aku nyoba-nyoba ya. Ini aku masih nyoba-nyoba, tapi sebenarnya rumusnya itu dari minggu keempat. Maksudnya kalian masukin dari minggu keempat gitu. Nah ini tuh rumusnya di sini itu nanti aku jelasin. Lanjut dulu. Elevasi tanahnya itu berdasarkan yang udah kalian masukin tadi di tabel paling kiri. Terus W-nya juga sama, aku pakai if n aja. Begini, ngikutin dari diameternya. Jadi W-nya ini berdasarkan H-nya ini berdasarkan diameter. Jadi kalau aku ngubah diameternya ini otomatis bakal ubah. Tinggal tarik ke bawah aja nih. Gitu enaknya. Terus elevasi saluran sama kayak gini rumus awalnya. Nah bedanya dari sini ini tuh nggak usah pakai minus-minusan lagi, udah nggak masalah. Ini pokoknya ini sama dengan DS yang ini karena nggak mungkin gitu loh, pasti bakal ngurang terus karena ini pasti aman, nggak usah pakai pengurang lagi. Yang elevasi dasar saluran upstreamnya itu sama dengan yang downstreamnya itu rumusnya sama kayak yang sebelumnya. Tapi jangan lupa kalau misalnya ada perubahan diameter, misal di sini kalian warnain aja biar nggak lupa, warnain dulu terus nanti kalian abis tarik ke bawah kalian tambahin aja nih rumusnya kayak gini, atau kalian copy paste aja, pasti ngikutin kok ini karena nggak pakai kunci. Rumusnya kayak gini, rumusnya dari DS yang bawah sama dengan DS yang bawah sama kayak biasanya, cuman nanti ditambah perubahan diameter per 2 gitu. Sama buat ini berubah kan 0,56 ke 0,5, ini semua berubah gitu sampai bawahnya juga kayak gitu. Yang downstreamnya tinggal kalian rumusnya tarik ke bawah aja, ini nggak ngaruh apa-apa gitu. Terus elevasi muka airnya juga sama kayak yang sebelumnya, tinggal tarik ke bawah. Ini juga sama, tinggal tarik ke bawah. Kedalaman galiannya juga ini pasti, ini yang jadi masalah itu, ini kita di kedalaman galiannya pasti sampai 60 meter. Ini tuh nggak mungkin, ini bukan tekpon, bukan kita bikin tiang pancang. Makanya ini nggak mungkin, ini nggak logis. Karena seharusnya realitanya kita pakai pompa. Kan Palen juga minta kita nambahin pompa aja sebanyak apapun nggak masalah. Walaupun di realitanya kita pasti harus ngurangin pompa. Tapi kita tambahin pompa aja nggak masalah. Cuman aku nggak tahu cara nambahin pompa gimana. Dan Bang Frans juga nggak bisa dihubungin. Sehingga ya udah kita biarin aja. Nanti kalau kelompokku kayaknya itu nanti di saran bakal bilang, sebaiknya kita tambahin pompa di setiap ininya ya gitu. Nah selanjutnya ini buat yang tadi kedalaman galian itu aku kemiringannya ini kalian bisa pakai 2 cara. Pertama dari ini caranya Richard dari McFlood semester kelas kita semester 3-4.
itu dari ini apa, elevasi tanah dikurangin AR. Oh ya, elevasi ke apa, perbedaan elevasi tanah dibagi sama panjangnya. Ini absolutin aja karena emang selisihnya doang, itunya di selisihnya doang, terus dibagi sama panjangnya. Itu hasilnya begini. Jadi kalau misalnya kita ada yang elevasinya sama, itu lurus aja gitu maksudnya. Dan sebenarnya ini nggak masalah sih, fine fine aja. Cuman kalau di kasusku ini malah nanti tambah dalam kedalaman galiannya. Makanya aku pakai rumus yang di modul. Rumus yang di modul itu uh, yang ngikutin dari perhitungan kita di minggu keempat. Minggu keempat DY nih. DY ini dari hasil iterasi. Makanya Richard itu dia pakai rumus ini karena nggak mungkin dia harus, kalau ingin benerin lagi dia harus ngulang dari iterasi. Dan itu masalah waktu kita nggak punya. Jadi mending ya kalian pakai dua cara ini, nggak masalah. Kalian ikutin iterasi kalian atau kalian pakai cara Richard. Kalau misalnya lebih dangkal pakai cara yang Mike Flood itu, ya udah kalian pakai aja, nggak masalah. Kalau misalnya mau ngikutin modul dari iterasi sebelum yang kalian lakuin, itu juga nggak masalah, terserah kalian. Selanjutnya HGL juga nih, satukan ini juga perhitungan dari minggu ke-5. Kalian ikutin aja. HGL ini sama rumusnya kayak yang sebelumnya yang di transmisi. EGL juga kalian pastiin kalau EGL-nya itu selalu lebih tinggi dari HGL. V-nya juga perhitungan dari minggu keempat. V kuadrat tinggal ditarik aja nanti ke bawah. 2 kali gravitasinya juga. Nah ini H plus DI-nya ini sebenarnya pemanis saja, karena kalau yang di Bang Frans itu dia kedalaman galiannya masih logis. Jadi dia pasti harus ngecek dulu. Nanti kalau jadi ini maksudnya itu supaya sesuai sama SNI gitu loh. Jangan sampai dia kurang. Nih oke-nya ini kalau misalnya dia itu lebih dari sama dengan gini nih. Oke, kalau misalnya kurang berarti revisi gitu. Jadi ini maksudnya ngikutin kalau misalnya kedalaman diameter segini, sekian, apakah begini gitu. Pokoknya jangan sampai keluar dari SNI. Cuman kan kita pasti bakal turun terus nih sampai kayak pondasi nih 60 meter. Gak mungkin juga kan kita ya gitu dah. Jadi ini pasti selalu oke kok, tenang aja. Kecuali kalau emang awalnya kalian salah, ya pasti bakal revisi ini hasilnya. Seperti itu. Nanti jangan lupa dibikin gambar jalur yang terpanjang yang mana. Nanti kalian gambarin dalam bentuk apa itu gambarnya. Nanti kalau misalnya aku tahu cara bikinnya, aku bikin video juga deh kalau misalnya sempat. Sama detailnya ya, detail gambar detailnya itu aku nggak buka modulnya, jadi aku nggak menunjukin gitu. Oke. Semoga bermanfaat, semoga kalian ngerti, semoga kalian bisa menghasilkan sesuatu yang benar, dan good luck. Thank you.